Di era digital, melindungi data sensitif menjadi semakin penting. Dari transaksi perbankan online hingga pesan pribadi, informasi harus dijaga keamanannya dari pengintaian. Ilmu kriptografi memungkinkan hal ini, dan dua konsep fundamentalnya adalah teks biasa atau plain text dan teks sandi atau ciphertext. Kedua istilah ini mewakili kondisi sebelum dan sesudah enkripsi. Teks biasa adalah pesan asli yang dapat dibaca, sementara teks sandi adalah versi acak yang tidak dapat dibaca yang dihasilkan dari enkripsi. Untuk memahami keamanan siber modern, kita harus terlebih dahulu memahami hubungan antara keduanya. Plain text mengacu pada data dalam bentuk aslinya yang dapat dibaca manusia. Ini adalah informasi sebelum enkripsi diterapkan. Misalnya, ketika kita mengetik pesan seperti temui saya jam 7 malam ke dalam aplikasi obrolan, teks tersebut awalnya berupa plain text. Plain text tidak terbatas pada teks saja. Plain text dapat mencakup segala bentuk data yang tidak terenkripsi, seperti email yang ditulis dalam bahasa alami, kata sandi yang dimasukkan ke dalam formulir login, gambar, file, atau dokumen sebelum enkripsi, serta lalu lintas jaringan yang belum diamankan. Karakteristik utama plain text adalah kerentanannya. Jika data plain text dicegat oleh peretas selama transmisi atau disimpan tanpa perlindungan, data tersebut dapat dengan mudah dibaca dan disalahgunakan. Inilah sebabnya mengapa plain text jarang melintasi jaringan tanpa diubah menjadi ciphertext. Ciphertext adalah versi terenkripsi dari plain text, bentuk data acak yang tidak dapat dipahami tanpa dekripsi. Kalau plain text diibaratkan seperti buku terbuka, maka ciphertext itu seperti teka-teki berkode. Misalnya pesan plain text, temui saya jam 7 malam, bisa saja berubah menjadi sesuatu seperti excusen ke lurus mape setelah dienkripsi. Bagi siapapun yang mencegatnya, teks tersebut sama sekali tidak berarti apa-apa. Hanya seseorang dengan kunci dekripsi yang tepat yang bisa mengubah ciphertext kembali menjadi plain text. Ciphertext dihasilkan menggunakan algoritma enkripsi, seperti enkripsi simetrik AES-DS, di mana kunci yang sama digunakan untuk enkripsi dan dekripsi. Enkripsi asimetris SA, di mana kunci yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi. Transformasi ini memastikan kerahasiaan dan menjadi landasan bagi keamanan siber modern. Bagaimana plain text menjadi ciphertext? Konversi plain text menjadi ciphertext terjadi melalui proses yang disebut enkripsi. Proses ini melibatkan 3 elemen utama, yaitu 1. Algoritma enkripsi, yaitu rumus matematika atau serangkaian aturan yang digunakan untuk mengubah plain text menjadi ciphertext. 2. Kunci enkripsi, yang merupakan nilai rahasia yang memandu algoritma enkripsi. Tanpa kunci yang tepat, dekripsi mustahil dilakukan. 3. Masukan plain text, yaitu data yang perlu dilindungi. Misalnya dengan menggunakan algoritma AES, pesan plain text seperti halo, dunia dienkripsi dengan kunci, menghasilkan ciphertext. Di sisi penerima menerapkan proses dekripsi dengan kunci yang tepat, mengubah ciphertext kembali menjadi plain text. Tanpa enkripsi, komunikasi pribadi, transaksi keuangan, dan data pribadi akan sangat rentan terhadap serangan siber. Mengapa plain text dan ciphertext penting dalam keamanan siber? Perbedaan antara plain text dan ciphertext memainkan peran penting dalam melindungi informasi digital. Beberapa alasan utamanya antara lain: perlindungan data, informasi sensitif seperti kata sandi, nomor kartu kredit, dan komunikasi pribadi itu tidak boleh dikirimkan atau disimpan dalam bentuk plain text. Kerahasiaan enkripsi memastikan bahwa meskipun data dicegat, data tersebut tetap tidak dapat dibaca karena sudah menjadi ciphertext.
autentikasi dan integritas. Banyak sistem enkripsi juga memverifikasi bahwa data tidak diubah selama transmisi. Kepatuhan regulasi, undang-undang seperti GDPR, HIPAA, dan PCSS mewajibkan enkripsi untuk melindungi data pengguna yang sensitif. Singkatnya, plain text itu berbahaya jika terekspos, sementara ciphertext menyediakan perisai yang menjaganya tetap aman. Contoh nyata plain text dan ciphertext. Untuk lebih menggambarkan pentingnya hal ini, berikut beberapa kasus nyata. Perbankan online. Saat Anda masuk ke rekening bank, nama pengguna dan kata sandi kita awalnya berupa plain text. Setelah terkirim, keduanya dienkripsi menjadi ciphertext untuk mencegah intersepsi. Aplikasi perpesanan. Aplikasi seperti WhatsApp menggunakan enkripsi ujung ke ujung, yang berarti pesan plain text langsung diubah menjadi ciphertext dan hanya didekripsi di perangkat penerima. Keamanan Wi-Fi. Saat menggunakan enkripsi PA2 atau BPA3, lalu lintas internet plain text, kita diubah menjadi ciphertext sehingga mencegah orang luar membacanya. Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana plain text dan ciphertext bekerja sama untuk mengamankan komunikasi digital modern. Tantangan dan pertimbangan. Meskipun enkripsi sangat ampuh, ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi, seperti manajemen kunci. Kehilangan atau tereksposnya kunci enkripsi dapat membuat ciphertext tidak berguna atau rentan. Overhead kinerja, enkripsi dan dekripsi data membutuhkan daya pemrosesan yang dapat memperlambat sistem. Rasa aman yang palsu. Data terenkripsi memang aman, tetapi jika penyerang mendapatkan akses ke plain text sebelum enkripsi atau setelah dekripsi, sistem tetap rentan. Ini berarti enkripsi harus dipadukan dengan praktik keamanan siber lainnya seperti firewall, deteksi intrusi, dan kontrol akses yang kuat. Jadi, plain text dan ciphertext itu sebenarnya dua sisi mata uang yang sama dalam dunia kriptografi. Plain text adalah data asli yang bisa dibaca, sementara ciphertext adalah versi aman dan acak yang menjaga informasi sensitif tetap aman dari akses tidak sah. Memahami perbedaan antara keduanya sangat penting banget bagi siapapun yang tertarik dengan keamanan digital. Baik itu pesan pribadi, detail keuangan, atau identitas online kita. Enkripsi memastikan bahwa apa yang awalnya berupa plain text tidak jatuh ke tangan yang salah dengan mengubahnya menjadi ciphertext. Seiring terus berkembangnya ancaman siber, enkripsi tetap menjadi pertahanan terdepan, menjadikan konsep plain text dan ciphertext yang harus dipahami semua orang di era digital.